Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisa. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan manajemen dengan NIM B1021221021, di mana saya akan mereview materi mengenai price yang merupakan salah satu materi di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, yang pertama kita akan mengenal tentang marketing mix dengan 4P, di mana marketing mix dengan 4P yaitu product, price, place, dan promotion itu merupakan marketing mix yang digunakan pada produk yang tangible atau produk yang berwujud. Kemudian untuk yang marketing mix dengan prinsip 7P itu digunakan pada produk yang intangible atau tidak berwujud atau yang bersifat jasa atau bisa dikatakan dengan produk yang berupa pelayanan. Nah, di mana 7P sendiri itu merupakan produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Nah, kemudian dalam harga itu ada yang pertama itu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Terus yang kedua ialah pendekatan umum dalam penetapan harga, dan yang ketiga itu bagaimana mengadaptasi tentang harga itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pengertian harga, di mana harga itu merupakan salah satu elemen bauran mix pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan. Nah, dari pengertian ini saya tidak setuju jikalau harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan. Di mana menurut Profesor Dr. Sofjan Assauri pada bukunya Manajemen Pemasaran yang ditulis pada tahun 2017 itu mengatakan bahwa harga itu merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya itu hanya unsur biaya saja. Nah, kenapa? Karena harga itu merupakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan konsumen, kualitas produk, dan tingkat keuntungan perusahaan, di mana harga itu sendiri mempengaruhi volume penjualan, karena konsumen itu sering membandingkan harga dengan kualitas, di mana ada harga ada kualitas, sehingga produk yang ditawarkan itu pasti bersignifikan terhadap harga. Maka dapat dikatakan harga itu merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, bukan salah satunya. Nah, ini poin yang tidak saya setujui atau tidak sepakat dengan pengertian dari harga itu sendiri. Nah, kalau mengenai faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga ini saya setuju, di mana ada 6 item. Yang pertama itu memilih tujuan penetapan harga ini untuk apa, kemudian menentukan permintaannya dan memperkirakan biayanya, kemudian menganalisis tentang biaya, harga, dan penawaran pesaing, dan yang kelima itu memilih metode penetapan harga, dan yang keenam memilih harga akhir. Nah, pada pendekatan umum penetapan harga ini saya tidak setuju atau tidak sepakat dengan materi ini, di mana pada slide awal itu menjelaskan ada 3. Yang pertama itu penetapan harga markup, kemudian penetapan harga analisis BOP atau break even point, penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian. Nah, di mana sebenarnya itu ada 7 penetapan harga, bukan 3. Nah, itu kenapa saya tidak sepakat apabila penetapan harga hanya dibagi menjadi 3. Nah, yang seharusnya itu dibagi menjadi 7. Apa saja ya? Yang keempat itu ada penetapan harga berdasarkan pesaing. Kemudian penetapan harga berdasarkan persepsi nilai. Dan yang keenam penetapan harga nilai, dan yang ketujuh itu penetapan harga tipe lelang. Nah, apa saja sih maksud dari penetapan harga atau 7 penetapan harga ini? Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu harga markup, di mana penetapan harga yang paling sederhana yang hanya diambil dari biaya produksi dengan menambahkan markup standar pada biaya produksi, di mana harga markup ini dapat dihitung dengan rumus itu biaya per unit dibagi 1 dikurang markup yang diinginkan, di mana untuk mencari biaya per unit sendiri yaitu dengan VC ditambah FC per unit penjualan.
Nah, kemudian yang kedua itu penetapan harga analisis BEP atau break even point. Nah, kita harus tahu dulu BEP itu apa. BEP itu titik hasil pendapatan antara modal yang dimana tidak ada kerugian atau tidak ada keuntungan. Antara permintaan dan penawaran itu seimbang, sehingga BEP ini bisa dikatakan sebagai harga imbang, harga impas, tidak untung ataupun tidak rugi. Nah, di mana penetapan harga ini sebagai dasar penetapan penjualan untuk menentukan harga produk itu tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, strategi ini tuh bertujuan untuk apa? Untuk menemukan keseimbangan harga pasar, di mana rumusnya itu FC per P dikurang VC, atau bisa dihitung menggunakan volume titik impas. Nah, yang ketiga itu penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian, di mana penetapan harga yang akan dihitung itu pada tingkat pengembalian investasi atau ROI yang ditargetkan. Nah, sasaran pengembalian ini dapat dihitung dengan rumus biaya per unit ditambah ROI dikali I per volume penjualan. Kemudian untuk di antara tiga materi yang dijelaskan sebelumnya, ada 4 materi baru yang tidak dijelaskan dari materi sebelumnya. Apa itu? Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan pesaing, di mana strategi harga itu dilakukan dengan membandingkan harga dengan harga yang ditawarkan oleh kompetitor atau pesaing, digunakan pada barang standar atau salah satu kelemahan atau yang menjadi kelemahan dari metode ini ialah hanya dapat dilakukan pada barang-barang yang sifatnya itu standar saja. Kemudian penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, di mana perusahaan itu harus menyerahkan nilai yang dijanjikan melalui pernyataan nilai perusahaan, dan konsumen harus mempersepsikan nilai tersebut. Terdiri dari apa saja unsur-unsur penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, yaitu seperti gambaran pembelian tentang kinerja produk, kelancaran saluran atau mutu jaminan, dan dukungan pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada penetapan harga nilai, di mana perusahaan itu ingin memikat hati pelanggan dengan apa? Dengan menetapkan harga yang lumayan rendah untuk tawaran yang bermutu tinggi, sehingga pelanggan itu akan loyal kepada perusahaan tersebut. Kemudian penetapan harga yang tipe lelang dilakukan dengan pelelangan yang memiliki manfaat untuk membuang persediaan yang berlebih atau barang bekas. Jadi biasanya pelelangan ini dilakukan ketika perusahaan itu memiliki persediaan atau produk yang berlebih atau yang barang bekas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu mengadaptasi harga, di mana dengan geografis, terus kemudian melakukan promosi atau diskon dengan potongan harga, terus melakukan diskriminasi harga atau spekulogis dan buruan produk. Nah, itu merupakan review dari saya mengenai materi harga, di mana ada beberapa poin yang saya setujui dan ada beberapa poin yang tidak saya setujui. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.